Pemirsa, untuk kesekian kalinya DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Kali ini DPRD Tanggamus dari Badan Anggaran atau Banang, tim Badan Musyawarah atau Banmus, serta anggota dari Bapemperda melakukan kunjungan ke Kabupaten Ogan Ilir. Di kabupaten berjuluk Kota Santri ini, rombongan anggota DPRD Tanggamus berbagi tugas untuk anggota Badan Anggaran melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Ogan Ilir. Kemudian anggota Badan Musyawarah kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Sementara anggota Bapemperda DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke bagian hukum pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Kunjungan kerja anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus ke BPKAD Ogan Ilir dipimpin oleh Ketua Bangar Fahrudin. Kedatangan anggota Banang DPRD Tanggamus diterima oleh Sekretaris BPKAD Ogan Ilir Ahmad Zuhdi. Dalam pertemuan tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus meminta masukan tentang silpa dan pokok pikiran, terutama soal menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Sangat tidak maksimal. Jadi yang kelihatannya kan OPD kementerian tadi yang terlihat itu ada berapa hari ini ya? Kementerian itu, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, yang lain itu hampir hilang. Nah, jadi tingkat kabupaten gitu, OPD begitu. Tentunya alokasi di anggaran murni kemarin gitu. Ya, ini pasti kan banyak yang tidak termaksimalkan dalam penyerapannya dan ini sudah berapa kali ini ada pergeseran kan, kalau di sini di Ogan Ilir maka pergeseran itu prosesnya berjalan. Kalau dari proses dari bidang Mana Bang? Ya, kita ke Bapeda. Tujuan kami ke Bapeda, Kabupaten ini Ogan Ilir. Ogan Ilir dan kita coba untuk berdiskusi terkait dengan proses pembahasan anggaran perubahan. Tapi memang tahun ini adalah tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tengah pandemi ini banyak sekali kebijakan dari pusat yang ini menjadi panduan juga bagi kabupaten. Salah satunya adalah bahwa pergeseran anggaran itu tidak harus melalui proses pembahasan, namun cukup dilaporkan saja ke DPRD, karena ini terkait juga dengan kecepatan pemerintah dalam melakukan penganggaran untuk menangani atau
menanggulangi dampak dari pandemi ini. Salah satunya di sektor kesehatan dan sektor bantuan sosial untuk masyarakat. Ini Kepala BPKAD Ogan Ilir ini. Itu. Kunjungan kerja anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus disambut baik oleh Sekretaris BPKAD Ogan Ilir, Bagi Ahmad Zuhdi. Kunjungan Badan Anggaran DPRD Tanggamus ini memberikan masukan baru dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah, khususnya soal keuangan dan aset daerah. Pada hari ini kita kedatangan dari DPRD Tanggamus dalam rangka kunjungan kerja kesempatan hari ini perubahan. Kita sudah membahas apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Ogan Ilir, tamu persepsinya dengan apa yang akan dan telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tanggamus. Barangkali kan sharing informasi ini sangat berguna, menjadi masukan bagi kami maupun bagi mungkin itu saja. Terima kasih. Bapak siapa namanya? Saya Ahmad Zuhdi, selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata. Mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung.
hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Jadi bisa dibilang memang hanya di iNews. Sementara itu pemirsa, anggota Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Tanggamus yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Rombongan Banmus yang dipimpin oleh Wakil Ketua 3 Kurnain diterima oleh Kasubag Humas DPRD Ogan Ilir, Saadah AM. Dalam kunjungan ke DPRD Ogan Ilir, anggota Banmus DPRD Tanggamus memperdalam pengetahuan tentang aturan, terutama aturan tentang pembahasan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Karena diketahui refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada pencapaian target pembangunan. Pembangunan infrastruktur saat ini masih terus berjalan meskipun ada beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran atau target yang tidak tercapai, sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan. Kegiatan DPRD dalam merefocusing anggaran untuk COVID ini, sejauh mana kelibatannya? Apakah badan anggarannya diajak bekerja, kemudian manajemen anggaran tersebut, atau fasilitas pada pimpinan, ataukah gimana di sini? Biasa pengetahuan Ibu. Kunjungan anggota Banmus DPRD Tanggamus disambut baik, hanya saja melalui Kasubag Humas Saadah AM. Pimpinan DPRD Ogan Ilir menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menerima langsung karena masih dalam masa reses. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang Bapak-Bapak yang dari teman-teman dari DPRD Tanggamus di kota Ogan Ilir. Mungkin untuk yang berapa kalinya Pak ya. Kami juga mohon maaf nggak bisa terima karena anggota dewan kami lagi
saya suka jadi sebagian juga staf pada ikut. Saya sebenarnya jadwal saya ini sore Bu, jadi bisa terima jadwal rasanya sore jam 2. Untuk yang selanjutnya kalau mau tentang apa yang saya fokusin tadi Pak ya, sebenarnya itu di bidang keuangan, cuman mereka ini nggak hadir, mungkin nggak datang karena mereka mendampingi. Jadi ala kadanya bisa saya jawab, ya saya jawab, tapi kalau nggak bisa saya mohon apa ya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak bisa bertemu langsung dengan anggota dan pimpinan DPRD setempat, rombongan anggota Banmus DPRD Tanggamus mengaku banyak mendapat masukan, terutama soal pengelolaan anggaran. Kita atas nama Badan Musyawarah kunjungan ke DPRD ini dalam materinya adalah terkait pengelolaan dana refocusing untuk COVID-19 ini. Kita sudah hearing, kita sudah diskusi dengan strat DPRD sini. Kemudian ya banyak yang kita dapatkan terkait dengan pengelolaan anggaran tersebut, mulai dari pelibatan DPRD-nya sampai ke pengelolaan pendistribusiannya. Itu yang kita harapkan. Dan untuk di Kabupaten Tanggamus sendiri, untuk pengelolaan dana refocusing COVID ini sendiri, itu dialihkan ke Bansos atau gimana Ketua? Ya, ini masih karena memang ada fungsi kita adalah fungsi pengawasan secara keseluruhan, termasuk juga terkait anggaran dana COVID ini, refocusing ini, maka teman-teman dari DPRD melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing, dapilnya masing-masing. Jadi kalau kita ada 6 dapil, jadi teman-teman ada di dapilnya itu selama ini masih melakukan pengawasannya, pengawasan terkait pendistribusian dari bansos-bansos yang ada. Nah nanti setelah kita melakukan pengawasan, nanti kita akan diskusikan, kemudian kita evaluasi apakah kesimpulannya kita akan membuat pansus terkait pengawasan ini, nanti hasil dari diskusi kami. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap pengawasan di lapangan terkait pendistribusian dari bansos-bansos itu. Jadi hasilnya nanti kita lihat setelah kita diskusikan dengan semua anggota DPRD Tanggamus. Oke. Halo Mama, selamat pagi. Talkshow hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemeriksaan Artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Mata Data hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah. Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus
hadir setiap hari dan jam berikut. Kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Di sini Anda mendapatkannya. I'm back. Manusia turut terikat dengan waktu, tapi berusaha berkomunikasi. Diplomasi gaya trending jadi sarana efektif mengupas isu para tokoh yang inspiratif. Helmi Yahya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Sementara itu pemirsa, di tempat terpisah anggota Bapemperda DPRD Tanggamus yang dipimpin Edi Yalismi melakukan kunjungan kerja ke kantor bagian hukum Pemkab Ogan Ilir. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta DPRD dalam kinerja, baik itu dari pembahasan maupun yang lainnya dalam pengawasan sesuai tupoksi anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Hari ini kunjungan ke Ogan Ilir, yaitu ke Biro Hukum yang memang sudah direncanakan akan bertemu dengan kepala dinasnya. Namun karena baru konfirmasi juga kepada staf kita bahwasannya kepala dinasnya tidak bisa menemui karena masih terpapar COVID-19, tetapi kita sudah bertemu dengan staf-staf yang ada di Biro Hukum Ogan Ilir. Mudah-mudahan hasil pertemuan hari ini bisa berguna dan bermanfaat sesuai dengan rancangan perda-perda yang kita konsultasikan di sana. Sekali lagi kami mengucapkan juga kepada staf Biro Hukum terima kasih atas penyambutannya dan ilmu yang sudah disampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini bisa betul-betul bisa bermanfaat dan berguna untuk kemajuan dan perkembangan khususnya tentang perda-perda yang telah kita konsultasikan di Ogan Ilir. Sekali lagi terima kasih. Ya, kegiatan kami hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Ilir, di mana
kami di sini mencoba menggali untuk studi banding bagaimana dalam mengelola anggaran refocusing. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di situasi pandemi, beberapa mata anggaran, beberapa kegiatan di OPD dan di DPRD sendiri mengalami refocusing. Nah, refocusing itu dialihkan atau dialihkan untuk melakukan belanja-belanja untuk membantu penanganan COVID. Terutama untuk belanja sembako bagi masyarakat yang terkena isolasi mandiri. Kemudian itu juga untuk membeli hand sanitizer, untuk membagikan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Nah, peran fungsi daripada anggota Dewan sendiri yang melekat adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini perlu kita adanya sinergitas antara eksekutif dengan kami legislatif. Bagaimana kami ingin mengawasi ketika memang kegiatan-kegiatan itu banyak tidak kami ketahui. Bagaimana fungsi pengawasan ini bisa berjalan apabila eksekutif tidak melaporkan kapan kegiatan akan dilaksanakan dan refocusing ini dibelanjakan untuk apa uangnya. Untuk Tanggamus sendiri senilai 9 miliar, apakah dibelanjakan untuk sembako? Kemudian kami juga harus disinergikan, harus diberikan konfirmasi. 9 miliar ini dibelanjakan untuk apa? Kemudian dilaksanakan oleh siapa? Siapa penanggung jawabnya? Siapa pelaksananya? Kapan dan dari mana kegiatan itu dilaksanakan? Sehingga memang di mana kita ketahui Sumatera Selatan adalah provinsi yang terdahulu terkena COVID-19 yang begitu cepat penyebarannya dan cepat juga penanganannya. Setelah PPKM memang Sumatera Selatan lebih dahulu PPKM daripada kita dari Lampung. Kemudian penanganan juga lebih berpengalaman. Sehingga kami ke Ogan Ilir ini untuk belajar kepada rekan-rekan yang ada di sini bagaimana mengelola refocusing dan tentunya kami sebagai anggota Dewan sejauh mana keterlibatan kami dalam pengelolaan itu dan tentunya walaupun ada fungsi pengawasan yang melekat. Nah, di sini alhamdulillah setelah kami melakukan wawancara, dialog tadi dapat kami simpulkan bahwasannya memang sinergitas itu diperlukan sekali, perlunya ada kerjasama yang baik dengan komunikasi yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Jangan sampai kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat ada oknum-oknum, kita bahasakan supplier yang nakal atau kegiatan-kegiatan yang tidak sampai kepada masyarakat. Karena semuanya anggaran berasal daripada masyarakat. Nah Bang, sejauh ini Bang, kan anggaran refocusing di Kabupaten Tanggamus sendiri kan senilai 9 miliar. Itu digunakan untuk pendistribusiannya bagaimana sih Bang untuk warga isoman dan untuk warga yang untuk terkena terdampak pandemi COVID ini Bang? Nah, inilah yang kami sudah didistribusikan atau belum Bang? Nah, ini yang kami sayangkan, artinya komunikasi dari pihak eksekutif ini belum disampaikan secara resmi kepada kami. Bahkan kami mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Bahkan ada beberapa sendiri yang dewan-dewan yang bergerak secara sporadik untuk melakukan fungsi pengawasan yang melekat, tapi tidak secara kelembagaan. Ketika kelembagaan ini sudah bisa bergerak semua untuk melakukan fungsi pengawasan ini, mudah-mudahan tidak ada lagi laporan-laporan masyarakat yang sifatnya negatif tentang adanya kegiatan-kegiatan ini, di mana ada masyarakat isoman yang dapat, ada yang tidak, ada yang bantuannya hanya beras, ada yang bantuannya mencukupi sembako. Bahkan ada beberapa dinas yang hanya memanggil dewan-dewan tertentu, tapi tidak menyeluruh. Menurut kami itu tidak tepat dan tidak baik. Sudah cukup.